Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada hari ini Allah memberikan anugerah kepada kita untuk terus melanjutkan pembelajaran menuntut ilmu, apalagi ilmu tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga terhadap hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran. Kata Allah, kalau kalian ingin tahu siapa keluargaku di bumi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu adalah keluarga Allah, Ahlullah. Makanya alhamdulillah hari ini kita masih belajar tentang Al-Quran. Kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca surat An-Nasr. Bagaimana? Sudah pada bisa bacanya? Ya alhamdulillah. Bapak yakin, percaya pada kalian semuanya sudah hafal dan sudah bagus cara bacanya. Setelah kita membacanya, terus kita juga belajar menulisnya, kemudian kita juga belajar memahami makna dari surat An-Nasr. Ya, sekarang hari ini kita akan belajar memahami kalimat-kalimat yang ada dalam surat An-Nasr. Sekarang kita belajar mengartikan kalimat-kalimat surat An-Nasr per kata. Kita mulai dengan ta'ud. Ta'ud itu adalah pemohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, kita mulai. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, mina dari syaitani setan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Idza apabila jaa telah datang nasru pertolongan Allahi Allah, wal fathu dan kemenangan, waro'aita dan kamu melihat annasa manusia yadkhuluna mereka masuk fi ke dalam dini agama Allahi Allah afwaja berbondong-bondong. Fasabbih maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji, Rabbika Tuhan kamu, wastaghfirhu dan mohon ampun kepadanya, innahu sesungguhnya dia, kana adalah dia, tawwaba maha penerima taubat. Ya, itulah arti dari surat An-Nasr per kata. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Silahkan kalian hafalkan sampai hafal benar. Setelah hafal, berarti kalian akan mengerti apa pesan dari surat An-Nasr tadi. Yang diantaranya ayat pertama menyebutkan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, pasti akan datang kepada kita pertolongan dan kemenangan, dan kita akan melihat manusia itu nanti masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan terbukti sekarang agama Islam di mana-mana. Di seluruh dunia ada yang menganut agama Islam, padahal dulunya orang Islam itu hanya ada di Mekah dan di Madinah saja. Ini bukti kemujizatan Al-Quran, benarnya Al-Quran. Sekarang pun kita mendengar umat Islam dizalimi, tapi ke depan insya Allah banyak orang yang akan
menganut agama Islam. Yang penting bagi kita terus berusaha untuk mendakwahkannya. Allah tidak akan menilai hasil, tapi Allah akan menilai ikhtiar kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang berusaha mendakwahkan agama Allah atau tidak? Kalau termasuk orang-orang mendakwahkan agama Allah, berarti dia telah mengikuti ajaran Rasulullah dan telah menjadi umatnya. Tapi sebaliknya, kalau kita diam saja, tidak mau mengamalkan Al-Quran, malah banyak orang yang mencela Al-Quran dan sebagainya, maka termasuk orang-orang yang merugi, karena tidak termasuk ke dalam golongan orang yang ditolong dan orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Kemudian apabila melihat yang seperti itu, kita mendapat kemenangan, kita mendapat kesuksesan, dan agama Islam menjadi jaya di bumi ini, maka pasabih, tidak usah sombong. Itu adalah hasil kerja saya, itu adalah hasil dakwah saya. Tetapi kita harus tetap, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan Allah melalui bertasbih, membaca Subhanallah, Maha Suci Allah. Kitanya mensucikan Allah dengan cara beribadah, semakin tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah. Juga kita tawadu di hadapan manusia, tidak berlaku sombong dengan kemenangan itu. Kemudian pasabih bihamdi, hanya Allah yang berhak dipuji. Jadi ketika mendapat kemenangan, ucapkan alhamdulillah. Kita ketika mendapatkan kesuksesan, ucapkan alhamdulillah. Hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian. Kesuksesan, kemenangan yang ada pada diri kita semata-mata hanya kesuksesan dari Allah. Bisa jadi itu doa, dukungan dari orang tua, teman, saudara, dan sebagainya. Kemudian kata Allah, wastagfirhu, jangan lupa juga kalian beristighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan kemenangan tadi, anugerah tadi menjadikan kita orang yang sombong. Istighfar cepat-cepat supaya Allah menambah nikmatnya, menambah anugerah kepada kita. Kalau kita bertasbih, bersyukur, dan bertaubat kepada Allah, innahu kana tawwaba. Ingat nih, sesungguhnya Allah itu penerima taubat. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Dengan syarat pertama, kalau kita punya dosa, cepat-cepat tinggalkan dosanya. Yang kedua, menyesal dengan dosa tersebut. Ketiga, jangan mengulangi lagi. Niatkan dalam hati kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Itu apabila kita mempunyai dosa kepada Allah, istighfar terus. Tapi kalau kita mempunyai dosa kepada manusia, cepat-cepat minta maaf kepada manusia, minta ridhonya kepada manusia. Mohon maaf atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Itu adalah pesan dari surat An-Nasr. Jadi apa pesannya? Satu tadi, apabila kita mendapat kemenangan, harus bertasbih, bersyukur dengan memuji Allah, beristighfar. Itu. Kemudian apa lagi? Innahu kana tawwaba. Kita jadi tahu Allah itu sangat-sangat penerima taubat, sangat-sangat pemaaf. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja. Jangan lupa kalian hafalkan arti dari surat An-Nasr tersebut dan berusaha memahaminya, kemudian mengamalkan dengan cara tadi bertasbih, bersyukur, beristighfar kepada Allah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.